Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hidayatullah, kemudian ada rekan saya itu adalah Susanto, dan kemudian ada saudara Bimo Rio Santana. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang platform as a service atau biasa disingkat itu PaaS. Apa itu PaaS? PaaS atau Platform as Service adalah sebuah model komputasi berbentuk cloud di mana tersedia fitur lengkap untuk para penggunanya. PaaS menyediakan software, hardware, serta infrastruktur untuk keperluan pengembangan dan pengelolaan aplikasi tanpa adanya pemungutan biaya yang berlebih, praktis dan efisien. Platform satu ini juga menawarkan pengalaman anti repot agar pengguna dapat membangun dan memelihara platform dimanapun mereka berada. Provider PaaS menghosting seluruh fitur yang ia sediakan seperti server, jaringan, storage, software sistem operasi, hingga database pada pusat data mereka. Pelanggan dapat menggunakan seluruh fitur tersebut dengan biaya berdasarkan kapasitas penggunaan. Mereka juga dapat memanfaatkan lebih banyak sumber daya sesuai permintaan dan kebutuhan mereka. Dengan cara seperti PaaS memungkinkan developer untuk membangun, menguji, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki aplikasi dengan cara yang jauh lebih cepat dan murah. Apa saja yang dapat menggunakan PaaS? Yang pertama, API Development and Management. Perusahaan dapat memanfaatkan PaaS untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan application programming interface atau disebut dengan API, serta Microsoft Service. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. PaaS adalah fitur yang dapat mendukung berbagai lingkungan aplikasi, bahasa pemrograman, serta penerapan IoT. Yang ketiga, Business Analytics and Intelligence. Fitur PaaS memungkinkan perusahaan untuk mengenal data dan menemukan business insight. Hal ini nantinya akan membantu mereka saat harus mengambil keputusan untuk kemajuan bisnis. Jenis-jenis PaaS di dunia pengembangan aplikasi. Yang pertama, PaaS yang terhubung dengan produk SaaS. Melansir Trustadius, Platform as a Service yang terhubung dengan produk SaaS adalah jenis yang paling sering digunakan oleh developer. Tujuan dari jenis PaaS ini adalah untuk menciptakan ekosistem development yang baik sekitar aplikasi SaaS. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan platform yang memungkinkan independent software vendor atau ISP untuk membuat kemampuan baru pada inti platform SaaS. Contoh kemampuan baru yang biasanya terbentuk adalah proses bisnis, ekstensibilitas platform, kustomisasi model data, dan berbagai fungsi tambahan lainnya. Yang kedua, PaaS yang terhubung dengan operation environment. Contoh paling umum dari jenis PaaS ini adalah Vendor Infrastructure as a Service atau IaaS yang memiliki kapabilitas PaaS. Penawaran fitur seperti ini mungkin tidak memiliki kedalaman fungsionalitas yang sama seperti platform PaaS mandiri. Namun, PaaS yang terhubung dengan sebuah operation environment dapat bekerja dengan baik jika pengguna berkomitmen untuk hanya menggunakan satu IaaS tertentu. Contoh-contoh dari jenis platform as service ini adalah: yang pertama, AWS Elastic Beanstalk. Kedua, AT dan T PaaS. Yang ketiga, Microsoft Azure. Ketiga, Open Cloud PaaS. Jenis PaaS ini tidak terikat dengan produk SaaS atau sebuah operation environment. Akan tetapi, Open Cloud PaaS memungkinkan developer untuk menggunakan platform yang sepenuhnya terpisah. Hal ini memberikan fleksibilitas, tetapi juga dapat menambahkan jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Platform ini umumnya cocok untuk lingkungan cloud hybrid. Contoh Open Cloud PaaS meliputi Engineered, Elastic, Apprenda, Cloud Foundry.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Bimo. Baik, saya akan melanjutkan. Dan selanjutnya apa saja yang termasuk di dalam PAS. Yang pertama itulah infrastruktur sebuah PAS yang mencakup semua di IaaS, di mana yang namanya vendor PAS adalah pasti mengelola server, storage, data center, dan networking resource. Dan yang kedua, developer tools. Setiap vendor PaaS sudah pasti menyediakan developer tools untuk para pelanggan atau pengguna. Guna dukung mereka dalam mengelola aplikasi, tools-tools inilah biasanya dapat diakses melalui internet lewat browser. Yang ketiga, middleware. Setiap PaaS juga menyediakan sebuah middleware, sebuah perangkat lunak yang menjembatani antara sistem operasi dan pengembang aplikasi. Yang keempat, sistem operasi. Sistem operasi tentunya sangat penting dan dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi dan mendukung pengembangan aplikasi. Dan yang kelima, database. Penyedia PaaS sudah pasti akan memelihara database dan juga menyediakan untuk manajemen database bagi penggunanya. Selanjutnya, keuntungan platform as a service atau yang disingkat PaaS. 1. Keuntungan teknis, yaitu keahlian atau expertise. Anda akan mendapatkan inspirasi untuk interface desain yang sangat hebat, sehingga aplikasi Anda tidak hanya dapat digunakan secara menyeluruh, namun juga akan terlihat lebih baik. Yang kedua, kecepatan atau speed. Setelah mendaftar ke PaaS, Anda dapat langsung menggunakan sistem tanpa jeda waktu pengaturan. Developer akan dapat mengakses tool, template, kode libres, dan dapat mengurangi waktu rilis. Misalnya, Anda dapat memulai membuat aplikasi yang kuat dari komponen drag and drop, termasuk standar field, laporan, dan grafik. Yang ketiga, ada skala atau scale. Merancang aplikasi untuk jutaan perangkat yang terhubung dapat menciptakan potensi skalabilitas dan security challenge. Layanan seperti Instagram dan Twitter memproses jutaan posting setiap menit. Meskipun aplikasi bisnis cenderung tidak berkembang pesat, jika aplikasi Anda melebihi harapan, solusi berbasis cloud menandakan bahwa Anda dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Selanjutnya, biaya atau cost. Dengan menggunakan platform seperti Salesforce misalnya, juga dapat membantu dengan standarisasi dan konsolidasi sumber daya dan komponen aplikasi. Anda juga dapat membangun aplikasi baru yang dapat mengurangi biaya development Anda. Yang kedua yaitu keuntungan bisnis. Integrasi yang mudah dengan sistem lama. Aplikasi dapat mengembangkan data dari sistem lama yang ada seperti SAP, Oracle, dan Microsoft. PaaS dapat membantu membuka dan memodernisasi sistem back office dengan kemudahan point and click. Yang kedua, informasi waktu nyata, yaitu membuat aplikasi yang memberikan data real time dan update kepada karyawan dan manajer, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. PaaS juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang membantu proses alur kerja dan persetujuan. Yang ketiga, berbagai wawasan. Dengan ribuan bisnis yang menggunakan platform ini, penyedia PaaS dalam skala besar dengan cepat merespon kebutuhan pengguna dan menyelesaikan masalah umum dengan cepat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dengan memanfaatkan PaaS, organisasi dapat mengalihkan sebagian besar anggaran mereka untuk membuat aplikasi yang memberikan nilai bisnis nyata. Dan yang selanjutnya, pemeliharaan IT yang lebih mudah. Vendor memperhatikan platform sehingga bisnis hanya perlu mengelola aplikasi sendiri yang dapat mengurangi overhead IT. Yang selanjutnya akan dibicarakan oleh Saudara Susanto. Baik, saya lanjutkan materi selanjutnya. Berikut adalah apa keunggulan PaaS. Menurut Red Hat, PaaS adalah opsi terbaik untuk para developer yang memiliki segudang ide, tetapi tidak menginginkan tanggung jawab untuk memelihara platform pada fasilitas mereka sendiri. Berikut adalah keunggulan PaaS.
Developer dapat menyelaraskan kode ciptaan mereka pada PHS dan menjalankan aplikasi menggunakan hardware serta software yang ditawarkan oleh penyedia. Tak hanya itu, pemelihara platform juga akan ditangani oleh penyedia, sehingga developer tak pula perlu lagi repot memikirkan keamanan data. Hal ini memberikan celah untuk peningkatan kualitas dalam proses pengembangan dan inovasi karena setidaknya jumlah gangguan yang dimiliki developer. PHS juga mengurangi jumlah penyiapan dan pengkodean infrastruktur karena semuanya sudah tersedia dalam cloud. Berikut adalah contoh PHS, produk dan vendornya. Google Avenger adalah sebuah platform yang mendukung pengembangan aplikasi web menggunakan Java, Python, PHP, dan Golang. Microsoft Azure adalah produk PHS dari Microsoft yang mendukung pengembangan aplikasi menggunakan Net, Node.js, PHP, Python, Java, dan Ruby. Pengembangan juga dapat menggunakan software Developer Kit dan Azure DevOps yang sudah disediakan Microsoft untuk mendeploy aplikasi yang mereka kembangkan. AWS Amazon Web Service adalah layanan dari Amazon. AWS Elastic Beanstalk merupakan PHS yang memungkinkan pengembangan untuk create, deploy, dan scale aplikasi web yang dikembangkan menggunakan Java, Net, PHP, Node.js, Python, Ruby, Golang, dan Docker menggunakan web server umum seperti Apache, Nginx, Messenger, dan IIS. Red Hat. Berikut adalah Red Hat. Red Hat adalah PHS yang menawarkan pengembangan agar bisa membuat aplikasi open source menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman, database, dan komponen lainnya. Heroku merupakan PHS yang menawarkan instance container menggunakan Unix. Heroku juga memungkinkan pengembangan untuk mengembangkan aplikasinya menggunakan Ruby, Python, Java, Scala, Challenger, dan Node.js. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.